Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di lokasi project ya, meninjau project di konsep KUPI Jalan Sepadang, tepatnya di belakang Rumah Sakit USU Medan. Nah, ini Sabtu produktif, kita lagi mau ngecek kondisi project. Jadi kita renovasi, makeover. Ini kafenya udah ada Kian, cuman dulunya belum ada sentuhan, masih owner tuh baru beli. Terus ya udah, yang penting buka gitu aja. Belum ada sentuhan apapun, jadi hari ini mau di makeover dan ini udah progress, tinggal finishing. Kita tengok aja kondisinya. Jadi ini semalam udah selesai. Kebetulan memang pekerjaannya ini kemarin 1 bulan di bulan puasa. Harusnya ini udah siap setelah lebaran, ini udah beres. Ternyata waktu hujan awalnya ini dia nggak pakai talang awalnya. Air itu bebas gitu aja. Tapi setelah kita pakai talang, semua airnya ngalir kemari, dan setelah hujan deras meledak situ. Jadi ini termasuk pekerjaan tambahan nih. Harusnya udah beres sih. Jadi semalam udah beres. Saya bilang tahan dulu, saya pastikan dulu kemiringannya supaya air tuh ngalirnya lancar. Saya udah cek semua. Sekarang udah tinggal tutup aja. Ini kesannya kayak ACP ya kan. Padahal kita buat dari GRC yang kita kasih jarak. Jadi kalau dari jauh kayak ACP itu nampaknya mewah ya kan. Padahal dari GRC. Kenapa kita pilih GRC? Karena kalau kebentur dia masih kuat. Kalau gypsum namanya area cafe kan, dia kebentur bisa pecah. Itu ya pilih GRC lebih kuat ya. Ini ruangan VIP-nya. Jadi semua ruangan ini tadinya udah ada. Kita cuman makeover, tadinya nggak ada WPC, kita tambah WPC, ornamen-ornamen hiasan ini. Plafon tadinya asbes. Ini dulunya rumah lama. Jadi tantangannya di sini, ya setiap project tuh ada tantangannya kan. Tantangannya itu uh, owner punya grand design. 2 tahun ke depan dia bakal bikin ini semua jadi kos-kosan. Namanya di daerah kampus ya, bikin kos-kosan itu 40 pintu. Tapi kafenya juga ada, kantor beliau juga di sini gitu kan. Mix use lah, ekosistemnya ada di dalam bangunan ini. Makanya eh, beliau bilang ini paling targetnya 2 tahun aja. Setelah 2 tahun ini dirembak total, jadi ujungnya ke budgeting. Nah, ke budgeting ini sekitar 75 jutaan lah udah ada. Tapi itu labor aja kami, upah doang gitu kan. Material owner yang ngurus. Bisa gitu. Kemarin pun isunya ini udara. Awalnya ini nggak pakai plafon, jadi masih aluminium foil doang, tapi masih panas. Saya analisa, pertama kipasnya itu ada kipas yang mengembuskan dari atas ke bawah. Jadi udara panas itu diturunkan, ya masih panas dong gitu kan. Jadi saya bilang, saya saranin jangan pakai kipas yang turun ke bawah. Kipasnya tembaknya horizontal aja. Jadi dia nembaknya ke samping, nggak dari atas ke bawah, itu kan vertikal, udara panas turunin. Kemudian ya kita plafon ini, dan alhasil udah lebih dingin. Jadi itu pun kita buat terawang, fungsinya juga untuk ngalirin udara supaya udara tuh bebas. Ini posisi musolanya udah ada kian, cuman awalnya nih nyatu sama kamar mandi. Gimana caranya supaya musola ini lebih nyaman, kita pasang pembatas di sini jadi nggak aksesnya terpisah sama kamar mandi. Area dapur ini nggak kita sentuh, udah ada kian. Cuman kita paling ini
Adendum juga kerjaan tambahan. Jadi owner karena sekalian kan dia mau beres di dapur, sekalian nih kita chat. Ini yang lama kita beresin masih tempias dia. Jadi kita tambahi flashing-flashing di apanya nih, talangnya ini karena hujan deras dia tempias. Karena terlalu jauh antara ujung atap itu terlalu jauh. Jadi kita rapatkan lagi pakai flashing. Ya, semoga nanti waktu hujan deras sudah nggak ada masalah itu lagi. Besok Endro libur deh bang. Abang cemana nih bang? Iya. Jadi lanjut lagi Senin ini. Hari ini. Enggak, maksudnya yang itu pelapon itu. Dia bilang ya. Ini. Nah ini penting. Ini awalnya lantainya ini motif teraso, tapi yang ekonomis gitu. Sebenarnya saya tawarkan juga kalau yang dia bagus ini bahkan lebih mahal dari lantai granit. Karena nanti setelah jadi ini sebenarnya ada tim poles lagi. Tim poles dia meratakan ini semua kan sampai dia kayak halusnya kayak tegel. Nah, baru setelah itu di epoxy di apa di coating lagi. Nah, karena menyesuaikan budget jadi tahapannya sampai di sini aja gitu. Kita cuman pasang ini terus di coating gitu. Jadi kalau mau yang cantik itu sebenarnya ada lagi tahapannya dia dipoles. Tapi itu ya per meter aja dia udah 200-an ribuan per meter loh, meter satu kali satu. Ini berapa meter? Kalau polesnya itu aja bisa habis belasan juta kalau untuk poles itu aja. Ini kemarin ada problem tempias. Jadi memang rancangannya ini dibikin tanaman rambatan. Ini kan ada bunganya nih. Jadi owner minta ada tanam-tanaman. Uh, Kekurangannya itu kalau tanaman kan butuh cahaya. Kalau kita pasang kanopi, dia tumbuhan itu ya nggak subur dia karena terhalang kan cahayanya. Jadi nggak ada kanopi, ya kekurangan gitu. Dia masih tempias. Nanti kalau ada tanamannya itu kan sebagai filter dia. Jadi kalau tanamannya ini kan rambatan ini. Kalau tanamannya udah penuh ini, dia bisa meredam tempias hujan. Itu kekurangannya. Cuman kalau mau nggak tempias dipakai kanopi, tapi tumbuhannya tetap dapat, ya saya saranin bikin kanopi yang atapnya transparan. Nah, jadi cahaya masih masuk, tumbuhan masih bisa hidup, dan deep cahaya kedalaman cahayanya masih bisa jauh juga tembusnya. Ini awalnya di pagar. Ini awalnya di pagar. Jadi owner minta bisa parkir mobil minimal 10 mobil diparkir. Ya solusinya ya udah di blong aja lah dibuka. Sebenarnya konsepnya sih sederhana aja. Kita lebih mengedepankan fungsinya supaya kapasitas orang bisa banyak kan, customer bisa banyak dengan budget segitu gitu kan. Itu aja sih tantangannya. Oke, teman-teman, jadi itu untuk hari ini project renovasi warkop lah kita bilang di Medan. Nah, nanti selanjutnya kita ketemu di project berikutnya. Terima kasih.